Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Teori Tetangga, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang penyebab seseorang itu ngambekan. Ada orang yang dia itu sedikit-sedikit ngambekan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit nggak cocok hatinya, kemudian marah. Terutama yang sudah menikah nih ya, bisa saja mendapati pasangannya itu seperti itu. Itu kan suatu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bukan hanya masalah pasangan saja, bahkan teman kantor pun ada ya yang seperti itu. Ketika ada pembicaraan gak cocok dengan dia langsung ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gak terima gitu. Sebenarnya ada beberapa hal pemirsa yang membuat dia itu jadi seperti itu. Sebelum saya jelaskan, bagi Anda pemirsa yang mungkin belum subscribe channel ini, saya minta dukungannya ya agar channel Teori Tetangga ini bisa berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga komen video-video yang sudah saya upload. Berikan komen yang positif ya pemirsa. Nah, langsung saja nih, inilah beberapa hal yang membuat seseorang itu jadi ngambekan. Yang pertama adalah orang tersebut terbiasa dimanja. Ketika seseorang biasa dimanja, segala sesuatunya dituruti oleh orang tuanya ya, dituruti oleh orang-orang di sekitarnya, hal itu akhirnya membuat ia jadi ketergantungan. Dia selalu ingin dituruti tentang apa yang ia inginkan. Dan kalau sesuatu hal itu nggak dituruti, biasanya dia akan memberikan respon negatif. Dia akan mudah nggak terima. Nah, kalau misalkan Anda ngambekan ya, coba Anda lihat, atau misalkan teman Anda yang ngambekan, coba dilihat apakah dia semasa kecil ya, selama bertumbuhnya ini dia didampingi dengan orang-orang yang selalu memanjakan dia. Kalau iya, maka itu merupakan salah satu faktor yang membuat dia jadi ngambekan gitu. Hal ini tidak hanya bisa terjadi pada wanita saja loh, bagi pria pun juga bisa. Ada banyak sekali pria yang ngambekan juga, jadi bukan hanya para wanita saja gitu. Nah, selain itu karena pola asuh orang tua, bisa juga karena hal yang kedua, yakni apa? Karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang terlalu segala sesuatunya tercukupi ya pemirsa, serba enak gitu ya. Hal itu biasanya akan membuat seseorang, walaupun nggak semua, tapi bisa saja seseorang itu jadi ngambekan karena dia terbiasa hidup enak. Dia terbiasa hidup serba ada di situ. Dia adalah orang yang berada, jadi ketika dia memiliki segala sesuatu itu, ia memiliki perasaan ia berkuasa. Ya, ia memiliki perasaan bahwa ia itu lebih dari yang lainnya, dari teman-temannya ya, sehingga ia bisa merasa nggak nyaman, nggak suka kalau misalkan perintahnya itu nggak dituruti oleh orang lain, atau misalkan dia merasa nggak dihargai oleh orang lain sedikit saja, ia pasti akan merasa tersinggung gitu. Nah, selain itu karena faktor yang ketiga nih pemirsa, karena emosional yang tidak seimbang. Kondisi emosional dia itu nggak seimbang, dia nggak bisa mengontrol emosi dia tidak bisa mengontrol kemarahan, dia tidak bisa mengontrol rasa tidak nyamannya, sehingga ia meluapkan dengan ekspresi-ekspresi negatif, dengan ungkapan-ungkapan negatif, dengan kekesalan itu. Kalau orang yang bisa mengontrol emosinya, otomatis kalau ada hal yang gak menyenangkan dalam hidupnya, dia kan bisa kontrol ya. Dia bisa menenangkan diri, bisa nyabar-nyabarin hatinya, bisa tetap bersikap tenang, bisa tabah gitu ya. Tapi kalau dia emosionalnya gak bisa teratur ya, gak bisa dikontrol gitu ya, akan membuat orang tersebut kesulitan dalam menahan emosi. Akhirnya ia meluapkan itu dengan cara ngambek itu tadi, merasa kesel. Nah, kemudian selain itu nih pemirsa, yang keempat adalah rasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan dengan lingkungan sekitar ini juga bisa membuat ia jadi ngambekan loh. Misalkan ya ini sebenarnya orangnya fine-fine aja ya, kemudian datanglah seseorang yang menurut dia itu adalah toksik, menurut dia adalah orang yang nyebelin gitu ya.
Hal itu akhirnya membuat dia jadi merasa nggak nyaman dengan lingkungan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dia sentimen dengan orang tersebut yang dikira toksik tadi. Bahkan bisa saja ia ikut sentimen dengan semua teman-teman yang ada gitu di sekitarnya, karena dia dari hatinya itu udah ngerasa nggak nyaman dulu. Nah, itu merupakan suatu hal yang membuat seseorang itu jadi ngambekan. Untuk itu nih teman-teman teori tetangga, kalau Anda mendapati orang yang ngambekan, saran saya sih jangan langsung didekati dulu, jangan langsung dibujuk dulu atau dituruti apa yang dia inginkan. Karena kalau misalkan Anda salah dalam menyikapi, itu bisa membuat dia nggak bisa sembuh juga dari sifat ngambekannya itu. Solusinya adalah Anda harus memberikan rentang jeda waktu agar dia bisa menenangkan diri dulu. Jangan dipaksa untuk jangan dibujuk dulu ya, atau didekati untuk dibujuk-bujuk, karena biasanya dia akan semakin kesel gitu. Jadi Anda perlu untuk memberikan waktu, Anda berikan waktu dia untuk menenangkan diri dulu, biarlah dia berekspresi dengan kesalahannya dia sendiri ya. Setelahnya Anda baru bisa mendekati dia, Anda bisa komunikasi kembali dengan dia, Anda kemudian ajak dia berbicara tentang permasalahan yang membuat dia ngambek tersebut, ya. Dan di situ kalau misalkan posisinya dia yang memang terlalu berlebihan, ya, terlalu marah gitu ya, padahal sesuatu hal yang kecil jadi besar gara dia ngambekan, maka ya memang Anda harus menyelipkan sedikit nasihat dengan bahasa yang tenang, bahasa yang mudah dipahami oleh dia. Jangan langsung diberi nasihat ini itu, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu harusnya begitu. Tidak, ya. Tapi harus Anda gunakan kata-kata yang lembut dan juga tenang. Karena kata-kata yang lembut dan tenang itu justru akan mudah ia pahami daripada kata-kata perintah. Jadi ada hal-hal khusus yang bisa Anda lakukan. Ini bisa diterapkan kepada siapapun, termasuk kepada teman Anda, adik Anda, kakak Anda, atau bahkan pasangan Anda, termasuk orang tua Anda sendiri. Kan bisa ya yang seperti itu, ngambekan, ibunya ngambekan gitu ya, atau pasangannya ngambekan. Ini paling sering sekali ya. Anda harus berikan itu tadi waktu untuk tenang. Setelah ia tenang, di waktu yang tepat Anda ajak ngobrol dia, Anda bahas permasalahannya tadi, kemudian Anda sisipkan ya nasihat-nasihat positif dengan lembut, dengan tenang, agar dia bisa mudah menerima masukan-masukan Anda itu. Nah, itu tadi pemirsa beberapa hal ya seputar orang yang ngambekan ya, faktor penyebab dia ngambek. Dan semoga saja nih Anda yang punya pasangan seperti itu, atau punya teman atau kerabat yang seperti itu, semoga dia bisa segera berubah ya. Karena biar bagaimanapun orang yang ngambekan itu bikin hati deg-degan, was-was ya, kapan-kapan ia bisa meledak-ledak dan bisa memicu pertengkaran. Nah, itu tadi, bagi Anda yang punya pendapat silahkan bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga kirim ke email teoritetangga@gmail.com. Sampai ketemu di lain video hanya di channel Teori Tetangga, berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.